Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Agustin dengan NPM 230106117, program studi Diploma 3 Akuntansi Universitas Lampung. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video tutorial lengkap mengenai penggunaan e-form DJP online untuk wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan sebagai bahan penugasan dalam mata kuliah komputer perpajakan yang diampu oleh Bapak Kamadi Sumanda Syafis, SEMACC AKBKPCA. Selain itu, tujuan dari video tutorial ini adalah untuk memberikan panduan langkah demi langkah dalam pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi formulir 1770 menggunakan e-form DJP online, khususnya untuk kasus wajib pajak dengan status perkawinan gabungan penghasilan dan menjalankan usaha dan pekerjaan dengan pajak ditanggung pemerintah. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan, pembukuan wajib dilakukan oleh WPOP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Dalam kasus ini, status perpajakannya adalah penggabungan penghasilan atau tidak melakukan pemisahan harta. Hal ini berarti seluruh penghasilan baik dari suami dan istri akan digabungkan dan pelaporan dilakukan menggunakan satu SPT 1770 atas nama suami sebagai kepala keluarga. Nah, di sini saya sudah berhasil mengunduh e-form-nya, maka kita akan mulai mengisi data formulir. Pada bagian data wajib pajak, kita harus memastikan bahwa nama NPWP dan tahun pajak sudah terisi dengan benar. Di sini saya mengerjakan untuk tahun pajak 2022 dengan nama wajib pajak pada kasus yang ada ini, yaitu Abdul Aziz Munir adalah wajib pajak dalam negeri yang pekerjaannya menjadi seorang usahawan di bidang fashion. Berikut ini adalah data dan penghasilan yang diterima oleh Bapak Abdul. Nah, di sini untuk identitasnya sudah terisi dan status kewajiban perpajakan suami istrinya yaitu kakak karena dilaporkan oleh kepala keluarga. Oke, lanjut untuk mempersingkat waktu, kita ke halaman lampiran 4. Di sini kita bisa mengisi rincian harta yang dilaporkan yang dibuat oleh Bapak Abdul. Yang pertama itu ada tabungan dari Bank Mandiri. Ada 9 poin yang telah dilaporkan yaitu di tahun 2013 senilai 120 juta. Untuk keterangannya bisa dikosongkan bila tidak ada dan jika ada boleh diisi ya. D5 nomor 01. Nah, lanjut di poin kedua itu ada tabungan lagi di Bank BNI tahun 2015 senilai 80 juta. Jalan Mangga nomor 10. Lanjut, di situ ada rumah. Kita bisa pilih di kode 0061061 di rumah tinggal. Untuk rumah tinggal senilai 1 miliar di SAM 0123 Bintaro. Ya, lanjut lagi. Yang keempat itu ada mobil. Mobilnya itu Mazda tahun 2022 senilai 500. Keterangannya B2332 AIY. Lanjut. Mobil lagi. Tahun 2020 senilai 200 juta. Keterangannya B3223 AIA. Lanjut, itu ada sepeda motor. Honda PCX tahun 2020 senilai 35
B2323 AIG. Lanjut lagi, itu ada elektronik. Di kode 055 tahun 2020 senilai 100 juta rumah Bintaro. Lanjut lagi, untuk nomor 8 itu ada gudang. Nah, jadi untuk gudang itu kode 063 karena kemungkinan besar itu untuk usaha ya. 2018 senilai 375. Daerah Bintaro. Lanjut, yang terakhir itu ada logam mulia. Di kode 051 Antam. 2022 senilai 120 juta. Emas Antam 100 gram. Nah, setelah mengisi daftar harta bagian A ini, kita bisa lanjut ke bagian B untuk mengisi kewajiban atau utang pada akhir tahun. Nah, berikut rincian utang dari Bapak Abdul. Kita bisa isi. Untuk yang pertama itu Bank BTN, jadi kita pilih kode 101 dan kita isi Bank BTN. Alamatnya Jalan Tupai, nomor 13. Tahunnya 2018, jumlahnya 70 juta. Oke, sorry, kebanyakan. Nah, kita bisa tambah lagi karena ada 2. Di situ ACC, kemungkinan itu lembaga, jadi Astra Credit Company. Jadi bisa kita pilih lagi di kode 101. Alamatnya di Jalan Beruang, nomor 19. Nah, kita isi lagi tahunnya dan nominalnya. Oke, lanjut. Ini bagian C itu ada daftar susunan anggota keluarga. Di sini sudah saya pasukkan untuk 4 tanggungannya dari Bapak Abdul, itu istri, 2 anak kandung, dan 1 ayah kandung. Nah, di sini ada catatannya, untuk perlu diingat bahwa untuk penentuan PTKP, jumlah maksimal tanggungan yang diperbolehkan adalah 3 orang. Tapi meskipun demikian, semua anggota keluarga sedara dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan, sepenuhnya harus tetap dicantumkan. Jadi tetap kita tulis di sini 4 namanya. Oke, setelah selesai kita bisa lanjut ke lampiran berikutnya. Di sini sudah mulai mengisi penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Di sini yang pertama itu ada bagian A itu ada deposito ya. Di sini tadi ada deposito, kita bisa baca lagi di informasi tambahannya, namun di laporan laba rugi di pendapatan luar usahanya ini udah ada keterangan pendapatan bunga deposito senilai 20 juta. Nah, kita bisa isi dulu 20 juta ini. 20 juta ini, dan kita baca di informasi tambahannya berapa persen PPh-nya gitu ya. Nah, di sini kita bisa warnain supaya bisa terlihat yang mana yang sudah terisi ya. 20% dari 20 juta berarti 4 juta. Lanjut, di atas lagi, ini ada pendapatan sewa gedung. Jadi bisa kita masukin di kode nomor 9 senilai berapa? 30 juta. 30 juta. Di sini sewa gedung poin 5 itu persennya Bapak Abdul menyewakan dipotong PPh pasal 4 ayat 2 10%. Maka 30 juta 10% di sini 3 juta. Lanjut, ada pendapatan dividen senilai 10 juta. Itu di nomor 14 10 juta.
Dan kita bisa lihat lagi di keterangan ini di poin nomor 7 itu ada dividen 10% ya. Jadi 1 juta. Oke. Nah, di sini ada hadiah. Hadiah di sini itu tidak dimasukin di sini karena dia keterangannya hadiahnya telah dipotong PPh pasal 21. Nah, untuk warisan juga tidak bisa diakui di sini karena warisan bukan termasuk objek pajak. Nah, kita bisa baca di sini di poin nomor 10 itu Larasati Sasmita seorang PNS yang memiliki pendapatan selama tahun 2022 sebesar Rp135.405.000 yang telah dipotong sebesar ini. Nah, itu kita bisa masukin di nomor 15, nilainya 135.405.000 dan PPh-nya 2324.000. Oke, maka totalnya Rp10.324. Dan lanjut pada bagian B itu ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kita bisa lihat lagi di sini tadi ada warisan senilai 100 juta bisa kita masukin di sini ya, teman-teman. 3 atau 2. Nah, sudah. Apabila sudah, kita bisa juga lanjut ke lampiran berikutnya, lampiran 2. Lampiran 2 itu ada bagian A, daftar pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, PPh yang dibayar ya. Jadi kita bisa baca lagi untuk soalnya di informasi tambahan ya. Di sini ada Ganda Prakasa memperoleh royalti atas buku karangannya dari PT Gramedia. Nah, itu bisa kita masukin di sini karena dia terkena pasal 23 tuh. Ya, jadi kita bisa tambah di sini nama pemotongnya PT Gramedia Selaras. NPWP-nya 13.23.401.888.234 dan nomornya itu JM 01 garing PS PS 23 garing 08 garing 13. Nah, untuk tanggalnya itu 13/08 ya. Oke, sudah. Nah, tadi pajaknya itu di pasal 23. Bisa. Oke, jumlahnya itu 15% dari 75 juta berarti 11.250. Lanjut, kita warnain dulu ya. Yang kita warnainnya yang royalty aja. Nah, di sini lagi itu ada hadiah dari lomba golf. Kita bisa tambahin di sini panitia golf dengan NPWP-nya tercantum 13.345.001.666.000. Nah, itu nomor bukti potongnya JM 02 garing PS21 garing 07 garing 13. Tanggalnya 13 bulan 7. Pasal 21. Senilai 1.500.000. Ya, dari 10 jutanya. Oke, sudah. Kita bisa lanjut lagi ke lampiran berikutnya, lampiran 1. Di sini ada pada bagian A itu di sini perhitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, di sini laporannya itu tidak diaudit, jadi kita bisa pilih di tidak diaudit. Nah, jika laporannya telah diaudit, itu bisa kita isi
komponen-komponen seperti nama akuntan publik, NPWP-nya, nama KAP, NPWP KAP, nama konsultan pajak, NPWP konsultan pajak, nama KKP, NPWP KKP. Nah, jadi karena tidak ada, kita langsung aja lanjut ke poin nomor 1. Di sini ada penghasilan dari usaha dan atau pekerjaan bebas berdasarkan laporan keuangan komersial. Nah, peredaran usahanya di sini itu adalah 5,8 miliar. Kita bisa masukin. Sorry, kebanyakan ya. Dan HPP-nya 3,2. Maka laba brutonya itu 2,6. Dan biaya usahanya di sini, beban usahanya terlihat 1.996.400. Kita bisa masukin di bagian 1D, 1.996.400. Oke, maka penghasilan netonya itu Rp603.600 ya. Nah, di sini pada nomor 2 itu ada penyesuaian fiskal positif. Nah, di sini perlu banget perhatian banget ya supaya tidak ada kesalahan ya. Kita bisa lihat di laporan keuangannya. Di sini pada nomor A, kemudian ada nomor B itu ada premi asuransi, beban asuransi Abdul Aziz Munir. Nah, ini tidak bisa diakui karena dia untuk pribadi ya teman-teman. Jadi kita harus koreksi untuk dikurangkan. Di positif senilai 44 juta. Dan lanjut yang ketiga itu melebihi kewajaran yang dibayar pergantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan dan jasa diberikan bentuk natura ya di sini. Nah, di sini ada gaji karyawan yang terhitung untuk ke Malang ya, senilai 68 juta. Jadi kita harus sesuaikan di sini 68 juta. Lanjut, ada bagian D, ini tidak ada. Yang bagian E itu ada harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan. Nah, ini harus tidak boleh diakui ya. Sumbangan senilai 120 juta pada 2E, 120 juta. Lanjut, di bawahnya itu ada 2F, pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan yang sudah dibayarkan ini senilai 120 juta. Pajak penghasilan 175 ya. 175 tuh. Oke. Sudah. Lanjut lagi, di sini ada ini teman-teman. Zakat Basnas. Zakat Basnas ini tidak bisa diakui di sini sebagai beban usaha karena dia ada perhitungannya sendiri, maka kita masukin di poin 2K. 2K senilai 75 juta. Oke, sudah nilainya segini. Nah, lanjut lagi di penyesuaian fiskal negatif. Penyesuaian fiskal negatif ini kita bisa lagi baca di sini ada tadi beban penyusutan seharusnya adalah 100 juta rupiah. Nah, kita bisa lihat di laporan ini berapa ya. Di sini beban penyusutannya tercatat 80 juta, maka ada selisih 20 juta untuk kita tambahkan ya. Maka kita isi di 3B ini senilai 20 juta. Lanjut lagi, nomor kita warnain lagi dulu biar kelihatan. Nomor 1, dalam menghitung persediaan akhir, Papdul menggunakan metode LIFO dengan nilai persediaan akhir 950 yang seharusnya dihitung menggunakan metode FIFO dengan nilai persediaan akhir 500. Maka terdapat selisih senilai 450 juta yang harus kita tambahkan karena pelaporannya kurang ya teman-teman. Jadi kita bisa masukin di penyesuaian fiskal negatif nomor 3C. 3C senilai 450 juta.
Nah, maka totalnya di sini hasil jumlah bagian akhirnya itu 615.600 ya. Di sini kita warnain biar terlihat yang mana yang sudah dimasukin ya, teman-teman. Nah, tinggal oke. Larasati Sasmita tadi sudah ya. Nah, tinggal poin nomor 11 yang belum disesuaikan lagi ya. Nah, di bagian ini itu ada perhitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas ya. Terus bagian C, penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan itu tidak ada. Di sini ada. Bagian D itu ada penghasilan dalam negeri lainnya, tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Nah, di sini kita bisa tulis royalti dari Ganda Prakasa selaku anak kandung dari Bapak Abdul yang mendapat 75 juta. 75 juta kita masukin di PPh penghasilan netonya 75 juta ya. 75 juta. 75 juta dan hadiah hadiah yang dari lomba golf senilai 10 juta di sini tadi nih ya. Nih 10 juta, jadi kita masukin di poin 4 10 juta. Maka total dari jumlah bagian D itu 85 juta ya. Nah, di lembar terakhir ini SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi di sini kita mengisi dari usaha pekerjaan bebas dari satu atau lebih pekerja pemberi kerja yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final dan atau dalam negeri lainnya ya atau luar negeri ya. Nah, ini sudah terisi otomatis 85, kita bisa cek-cek lagi. Nah, untuk zakat tadi seharusnya dimasukin di poin ini nomor 6, senilai berapa tadi? 75 juta ya. Oke, sudah. Lanjut lagi, kita isi untuk PTKP-nya. Selanjutnya itu untuk PTKP-nya, ini tadi keterangannya di sini, orang istri penghasilannya digabung ya. Istri penghasilannya digabung, anak sudah bekerja dan memiliki NPWP pastinya ya, karena dia merupakan karyawan BUMN dan ganda masih kuliah, Prambudi Suroso, pensiunan PNS. Nah, di sini saya membuat asumsi bahwa penghasilan pensiunan PNS dari Bapak Prambudi Suroso ini tidak mencukupi. Jadi dalam konteks soal ini itu Pak Abdul mengakui ayah kandung sebagai tanggungan, itu asumsinya bahwa uang pensiun yang diterima oleh ayah kandung tidak mencukupi dan seluruh biaya hidupnya secara substantif dan faktual masih ditanggung sepenuhnya oleh Bapak Abdul gitu. Jadi sehingga Bapak Prambudi ini masuk ke kriteria tanggungan sepenuhnya yang dapat diakui di PTKP oleh Bapak Abdul ini ya. Jadi kita bisa pilih K, kawin, penghasilan digabung sama istri, jadi kita pilih KI dan tanggungannya 2, yaitu Ganda Prakasa dan Prambudi Suroso ya. Nah, kita pilih 2, maka di sini nilainya 121.500. Selanjutnya, apalagi yang kemungkinan bisa PPh terutang. Nah, tadi ada ya pembayaran, ada poin ini. Selama tahun 2022, Abdul membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 1.500.000 per bulan. Nah, itu bisa kita masukin di poin berapa nih kira-kira ya? Poin kredit pajak ya, 17 PPh pasal 25 bulanan. Nah, di poin 17A kita bisa kalikan 1,5 juta dikali 12 karena per bulan ya hitungannya tahun, jadi dikali 12 1 tahun. Maka nilainya 18 juta. Nah, sudah. Di sini terdapat PPh yang kurang dibayar PPh pasal 29 itu senilai
Rp64.480.000. Di sini kita bisa pilih untuk pelaporannya ya. Kita pilih aja tanggal 1 Januari. Nah, untuk angsuran PPh pasal 25 pajak berikutnya dihitung berdasarkan ini. Nah, maka hasilnya per bulannya Rp6.873.333. Dan sudah selesai. Kita akan warnain lagi dia. Sudah ya, benar di sini. Gaji pegawai, beban pengeluaran, sudah, ini bisa semua sudah tidak perlu penyesuaian lagi ya teman-teman, karena sudah benar diakuinya, tidak perlu ada koreksi lagi. Oke, jika sudah dipastikan jawabannya benar, pengisiannya benar, demikian panduan lengkap pengisian e-form 1770 untuk wajib pajak orang pribadi pembukuan dengan studi kasus gabungan penghasilan suami istri. Berikut kesimpulannya, yaitu penggunaan e-form memudahkan wajib pajak dengan kompleksitas data seperti pembukuan, penggabungan penghasilan, dan lampiran lainnya untuk melaporkan SPT tahunan secara digital. Nah, sebagai warga negara yang baik, mari kita penuhi kewajiban perpajakan dengan benar, lengkap, dan jelas. Khususnya bagi wajib pajak pembukuan, ketepatan pencatatan dan pelaporan seluruh komponen penghasilan adalah kunci untuk menghindari sanksi dan memastikan keadilan fiskal. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.